Hai semuanya, kali ini mau kasih rekomendasi lagi ke kalian, yaitu film-film romantis tapi lebih ke fantasi. Jadi bagi kalian yang suka genre-genre fantasi, maka tidak ada salahnya kalian menonton film-film romantis barat ini. Apa aja itu? Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta nyalain juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video dari saya. Oke, langsung aja yang pertama. Ada Ghost of Girlfriend pas tahun 2009. Diceritakan seorang playboy yang tidak percaya akan adanya cinta sejati kedatangan hantu-hantu mantan pacarnya. Nah, kemudian hantu-hantu mantan pacarnya tersebut berusaha untuk membuat si cowok ini tobat, guys, alias membuat cowok ini sadar bahwa cinta itu ada dan gak menjadi playboy lagi. Nah, kemudian banyak hal-hal lucu yang disajikan di film ini. Next ada Penelope tahun 2006. Dikisahkan nih ada sebuah keluarga di mana keluarga tersebut dikutuk oleh penyihir. Setiap ada anak dari keluarga tersebut yang cewek, maka mukanya akan mirip babi. Waduh. Nah, kutukan itu akan hilang apabila si cewek ini menemukan cowok yang bisa menerimanya apa adanya. Nah, kenapa dia dikutuk? Karena pada masa lalu anak cewek dari si penyihir ini pernah disakiti oleh salah satu anggota keluarga yang dikutuk ini, guys. Kemudian berikutnya ada Shallow Hal tahun 2001. Dikisahkan mengenai cowok yang susah mendapatkan cinta sejati. Akhirnya dia dihipnotis nih, guys, dimana ia selalu melihat cewek itu berdasarkan kepribadiannya. Jadi kalau dia melihat cewek meskipun fisiknya kurang begitu baik tapi kepribadiannya bagus, maka ia akan melihat cewek itu menjadi cantik banget, guys. Nah, hal ini yang membuat film ini layak banget kalian tonton, karena ini film meskipun udah lama lucu banget, guys, dan banyak pelajaran yang bisa dipetik. Berikutnya ada film dari Lindsay Lohan, yaitu Just My Luck tahun 2006. Ini film zamannya Lindsay Lohan cantik-cantiknya ya, guys ya. Film yang juga dibintangi oleh Chris Pine ini menceritakan mengenai cewek yang selalu beruntung dalam hidupnya bertemu dengan cowok yang sial banget dalam hidupnya. Mereka pun berciuman di sebuah pesta dansa dan ternyata keberuntungan mereka tertukar nih, guys. Nah, kemudian si cewek ini mulai menyadari bahwa hidup itu banyak artinya. Wow. Next ada Ghost tahun 90. Ini film benar-benar terkenal banget, guys, bahkan menjadi film legend nih. Film ini mengisahkan mengenai cowok cewek yang saling mencintai, tapi si cowok ini dibunuh oleh preman, guys, dan ternyata rohnya selalu menghampiri si cewek ini dan selalu menyertai si cewek ini nih, guys, kemanapun dia berada. Nah, rohnya pun ini meminta bantuan paranormal untuk memperingatkan si cewek akan bahaya yang akan dihadapi. Dan ternyata si cewek ini menemukan bahwa banyak hal yang direkayasa atas kematian cowoknya. Berikutnya Eternal Sunshine of the Spotless Mind tahun 2004. Warning nih, guys, ini film khusus bagi kalian yang suka mikir-mikir, karena ini film mikir, guys. Film yang dibintangi oleh Jim Carrey dan juga Kate Winslet ini menceritakan mengenai pasangan yang ingin berpisah karena sudah tidak cocok satu dengan yang lain. Kemudian si cowoknya ini melakukan prosedur penghapusan ingatan untuk menghilangkan memori akan kekasihnya. Nah, kemudian film ini akan berkutat kepada memori si cowok tersebut. Next ada Kate and Leopold tahun 2001. Film yang dibintangi oleh Hugh Jackman semasa muda ini menceritakan mengenai kisah perjalanan waktu, di mana ada seorang dari keluarga kerajaan tahun 1879 melakukan time travel ke masa kini, dan ia pun bertemu dengan sosok wanita yang membuat hatinya ini luluh, guys. Salah satu film romantis fantasi yang akan membuat kalian baper nih. Next ada City of Angels tahun 98 yang dibintangi oleh Nicolas Cage. Gimana jadinya apabila malaikat pencabut nyawa malah jatuh cinta kepada seorang dokter. Dikisahkan seorang malaikat pencabut nyawa nih jatuh cinta pada dokter ketika melihat si dokter tersebut berusaha keras menyelamatkan si pasien. Kemudian malaikat ini pun mulai menampakkan diri kepada si dokter dan PDKT. Tapi ternyata nggak mudah, guys, karena mereka beda identitas. Berikutnya ada The Lake House tahun 2006 yang dibintangi oleh Sandra Bullock dan juga Keanu Reeves. Waduh, dua papan atas nih. Mengisahkan mengenai dua insan yang jatuh cinta melalui surat dan ternyata mereka hidup di tahun yang berbeda.
Seorang dokter yang kesepian mulai bertukar surat dengan penduduk baru sampai mereka mengetahui bahwa mereka hidup di 2 tahun yang berbeda. Selisih 2 tahun nih. Mereka pun mencoba mengungkap misteri waktu tersebut sebelum semuanya terlambat. Kemudian berikutnya ada 13 Going on 30 tahun 2004. Diceritakan seorang remaja umur 13 yang terbangun menjadi wanita umur 30. Dia terbangun di umur 30 dan mendapati dirinya udah sukses nih guys. Jadi seperti dia tidak ada memori ya selama 17 tahun yang ia lewati. Ia pun berpikir bahwa ia akan menjadi keren, tapi ternyata menjadi dewasa tidak semudah yang ia pikirkan. Ia pun bertemu dengan seorang cowok yang juga menggugah dan melembutkan hatinya. Berikutnya ada If Only tahun 2004. Dikisahkan seorang pria super sibuk yang gak pernah memperhatikan pasangannya sampai mereka bertengkar hebat. Dan kemudian ketika pulang bertengkar, taksi yang ditumpangi si cewek ini ternyata kecelakaan guys. Dan kemudian cewek ini meninggal. Hal itu meremukkan hati si cowok. Sampai kemudian ia terbangun keesokan paginya dan mendapati si cewek ini hidup kembali. Ia menyadari bahwa ia telah mendapatkan kesempatan kedua. Berikutnya ada The Age of Adaline tahun 2015. Dikisahkan seorang cewek yang kecelakaan pada masa lalu ternyata mendapati dirinya mendapat keistimewaan setelah kecelakaan tersebut. Ia tidak pernah tua guys, jadi awet muda terus, bahkan hidup selama bertahun-tahun. Ia pun hidup berpindah-pindah untuk menghindari kecurigaan. Sampai suatu ketika ia bertemu dengan seorang cowok yang ternyata malah membuatnya jatuh cinta. Tapi hal tersebut tidaklah mudah untuk mengatakan rahasia bahwa ia hidup abadi alias tidak pernah tua. Berikutnya ada Winter Tale tahun 2014. Film ini mengisahkan mengenai seorang pria yang hidup sebatang kara dibesarkan oleh seorang pencuri yang ternyata seorang iblis. Nah kemudian si cowok ini lari dari geng yang dipimpin oleh iblis tersebut dan bertemu dengan seorang cewek nih yang malah membuatnya jatuh cinta. Ia pun berjanji akan melindungi si cewek ini dari kejaran si iblis tersebut. Film ini ada fantasinya, ada romantisnya, juga menegangkan nih guys. Berikutnya ada About Time tahun 2013. Film ini mengisahkan mengenai perjalanan menjelajah waktu demi menemukan cinta sejati. Seorang cowok yang dianugerahi kemampuan mampu melakukan perjalanan waktu ke masa lalu berusaha mencari arti cinta sejati. Ia pun bertemu dengan seorang wanita yang membuatnya jatuh cinta. Tapi karena perbedaan masa, hal tersebut menimbulkan berbagai macam masalah. Berikutnya ada film Midnight in Paris 2011, masih mengenai perjalanan waktu. Film ini gak cuma mengenai perjalanan waktu tapi juga kaya akan seni nih guys, dimana diceritakan cowok yang terobsesi banget dengan Paris melakukan perjalanan dengan tunangannya dan berbulan madu. Tapi ternyata si tunangan ini gak begitu menyukai Paris nih guys. Sampai suatu ketika si cowok ini menyadari bahwa ia telah berpindah ke Paris pada masa lalu dan bertemu dengan seorang cewek yang mengertinya. Berikutnya ada Ruby Sparks tahun 2012. Diceritakan mengenai penulis novel yang patah hati. Kemudian ia bermimpi mengenai sosok seorang cewek yang mencintainya. Dan kemudian ia mulai menulis sosok cewek tersebut di dalam novelnya. Tapi ternyata malah cewek tersebut menjadi nyata nih guys. Mereka pun saling jatuh cinta. Tapi ternyata apakah takdir bisa mempersatukan mereka, ataukah itu hanyalah khayalan si cowoknya aja. Berikutnya ada Yesterday tahun 2019. Seorang cowok nih musisi jalanan yang gak pernah sukses mengalami kecelakaan sepeda. Dan ketika ia bangun, ia menyadari bahwa The Beatles itu tidak pernah ada guys di dunia. Ia pun mulai menyanyikan lagu-lagu The Beatles dengan bantuan sahabatnya yang diperanin oleh Lily James. Dan kemudian kesuksesan pun menghampiri. Tapi ternyata si cowok ini mulai berubah nih guys ketika sudah sukses nih. Dan kemudian cinta pun mulai rumit di antara mereka berdua. Next ada The Night Before Christmas tahun 2019. Meskipun ini nuansa Christmas filmnya, tapi ini film bagus dan ringan guys. Diceritakan nih mengenai seorang cowok kesatria dari masa lalu yang dipindahkan oleh neneknya yang mempunyai kekuatan ke masa depan untuk menemukan cinta sejati. Ia pun bertemu dengan seorang wanita yang diperanin oleh Vanessa Hudgens ini yang merupakan seorang guru yang kesulitan dalam menemukan cinta sejati. Ini film romantik dan hangat serta ringan guys.
Next, ada film Love at Second Sight tahun 2019. Diceritakan mengenai seorang cowok yang sukses dan istrinya yang selalu ada, tapi ternyata ia tidak pernah perhatian pada istrinya. Sampai suatu ketika ia terbangun dan menyadari bahwa ia telah hidup di dunia yang berbeda, di mana si cowok ini menjadi cowok yang hidupnya apa adanya dan gak sukses, serta istrinya ini menjadi seorang seniman yang sukses guys. Dan istrinya pun tidak mengenal ia. Ia pun berusaha untuk kembali membuat istrinya jatuh cinta. Berikutnya ada film The Shape of Water tahun 2017. Apa jadinya apabila Anda mencintai seekor monster? Wah, itu dia yang berusaha disajikan oleh film ini, di mana seorang wanita mencintai seekor monster. Saya bingung ya bacanya seekor atau seorang monster ini. Nah, kemudian hidup pun semakin rumit dan cinta mereka semakin rumit, di mana muncul orang-orang jahat yang berusaha untuk menyelamatkan si monster tersebut. Oke, itu dia guys, film-film romantis fantasi yang layak banget untuk kalian tonton dan semuanya bagus-bagus. Dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Apabila ada masukan-masukan yang mau saya rekomendasiin, bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Thank you banget udah nonton. Bye-bye.